Jadi kita berkolaborasi dengan pihak lain yang memang mempunyai maksudnya kayak mereka punya teknologi dan kita punya duit, jadi kenapa enggak kita melakukan kolaborasi. Betul. Banget nih rasanya saya bisa menyapa teman-teman semua yang ada di rumah, di kantor, atau dimanapun teman-teman berada ketika menonton video kali ini. Kali ini saya senang banget karena kita bertemu lagi di Tunas Friend Podcast episode ketiga. Kalau sebelumnya itu teman-teman itu ingat kalau saya ditemani sama pria-pria ya waktu itu. Kali ini saya ditemani sama wanita-wanita cantik dan juga smart. Tada! Tada! Yeay! Kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemenin sama Mbak Vita dan juga Mbak Nia. Nah sebelumnya kita langsung kenalan aja yuk. Mbak Vita, apa kabar? Hai. Kabar baik Mbak Nia. Ini apa kabar? Mbak Nia apa kabar? Baik dong, sehat dong. Sehat ya. Harus selalu sehat. Happy ya, berarti happy ya. Always happy. Ya, always happy. Nah hari ini kenapa sih saya ditemenin sama wanita-wanita cantik dan smart ini? Karena kali ini kita akan membahas mengenai Tunas Innovation. Nah Tunas Innovation itu untuk lebih detailnya mungkin nanti kita akan bahas sama mereka ya. Tunas Innovation itu apa sih sebenarnya di mata dari kalian sendiri gitu? Mungkin bisa dari Mbak Nia dulu deh. Kalau menurut gue Tunas Innovation itu seperti apa ya, kayak ajang untuk kita memberikan suatu ide atau inovasi di mana itu tuh bisa membantu dari pekerjaan kita sendiri, terutama internal dan eksternal tuh, apalagi yang berhubungan dengan customer, dan itu akan menciptakan seperti brand image atau apapun itu yang menjadi value kita sebagai perwakilan dari perusahaan seperti itu sih. Oke, itu kalau dari Mbak Nia. Kalau dari Mbak Vita sendiri? Kurang lebih sih sama yang kayak Mbak Nia ya, cuman tuh ya jadi kayak apa ya, Tunas Innovation tuh mungkin ajang untuk kita mengeksplorasikan diri, berekspresi gitu kan. Jadinya tuh bisa memberikan inovasi atau ide-ide untuk perusahaan yang pastinya untuk yang bermanfaat ya untuk perusahaan. Oke, berarti tadi udah disebut diinfoin juga ya manfaat-manfaatnya. Nah, boleh tahu nggak sih sebenarnya apa yang menjadi dasar kalian untuk menentukan tema? Oke, nah itu biasanya paling bingung tuh tema untuk inovasi tuh mau angkat apa ya, bingung nih. Nah kalau dari kalian sendiri tuh gimana nih untuk memikirkan untuk dinaikin nih tema ini untuk menjadi Tunas Innovation itu apa? Mungkin dari Mbak. Kalau aku waktu itu temanya apa nih ya, maksudnya yang pertama kan kita harus ikut nih inovasi apa ya. Nah akhirnya tuh kita milih yang benar-benar membuat kita suffering selama pandemi kemarin. Jadi apa yang membuat kita tuh akhirnya bangkit lagi. Jadi ini kayak penyemangat kita lah. Jadinya tuh sebagai pengingat tim short term juga bahwa kita tuh pernah berdarah-darah loh. Udah kita angkat tema itu aja deh, karena kebetulan juga dari hasil perjuangan kita ini memberikan result yang baik juga untuk short term. Jadi ya kita udahlah kita coba aja untuk memberikan ide ini ke kalian aja bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi orang lain. Itu tujuan awalnya sih kita itu sih untuk mengangkat tema ini. Jadi sebenarnya dari awal itu mungkin ada beberapa tema dulu yang dipilih gitu ya. Jadi tema mana nih yang paling diingat atau memang yang benar-benar kayak value-nya begini gitu ya. Kalau dari Mbak Nia sendiri? Kalau aku sih waktu itu mikirnya jadi udah ada tema nih kan, kalau saya kan memang reminder AR ke customer ya. Nah itu tuh kan secara otomatis by system tuh Bentley, jadi malah mikirnya ini pakainya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Iya benar. Kita kan takutnya terlalu gimana ya kalau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi kan ya sekarang kan pakai kekinian, jadi nggak apa-apa lah, jadi kita pakai bahasa Inggris tapi dicampur gitu, combine antara Inggris dan Indonesia gitu sih. Oke. Nah terus kemudian ini kan pasti nggak sendiri ya, pasti kan ada tim juga nih. Nah gimana peran dari kalian dan juga tim kalian ketika mengerjakan proyek ini? Dari peran dari timnya itu pastinya setiap masing-masing orang tuh mempunyai peran yang berbeda-beda ya, apalagi dalam untuk menjalankan
kayak administrasi dari yang tema kita angkat, terus dari operasionalnya. Jadi semua memiliki peran masing-masing, peran pentingnya malah, peran penting masing-masing. Karena kebetulan kan tim short term minimalis ya. Jadi pastinya setiap orang terlibat. pasti terlibat. Kalau kemarin Mbak Vita berarti timnya berapa orang nih? 6 ya. Berlima. Karena timnya karena yang kalau misalnya yang satu pembimbing kita. Oh, oke. Berarti yang kemarin itu pas naik itu ngangkat project ini adalah berlima ya? Berlima. Dan memang berarti semuanya bekerja juga ya? Bukan cuma nama doang kan ya? Enggak. Mereka semua punya andil masing-masing. Betul. Kalau dari Mbak Nia? Kalau aku sih banyak tim yang support kan. Untuk di tim AR itu kan ada 3 orang dan semuanya support. Dan memang dari staff ada 3 orang dan saya sendiri 1 orang. Kemudian kan juga saya punya atasan Ibu Santi dan Ibu Desi, mereka sama support sekali untuk proyek ini karena memang ini yang tadi saya sampaikan kan bahasa Indonesia sebenarnya itu setelah tercipta adanya ide itu. Nah, dasarnya kenapa ada ide itu karena kita merasakan bagaimana sulitnya kita collect AR ya kan secara manual. Jadi kita tuh mencoba bagaimana caranya secara otomatis tidak perlu capek-capek kita mengurangi effort lah ya, mengurangi effort untuk bisa collect AR ke customer. Jadi terciptalah itu AR-nya dengan by system, dengan by email seperti itu sih. Banyak pihak yang mendukung dan alhamdulillah semuanya disupport dan menang juga sih alhamdulillah. Jadi kalau Mbak Nia tuh kemarin timnya untuk masuk ke Tunas Innovation ini sendiri ada berapa orang? Kalau dari tim nggak ada karena perwakilan dari saya 1 orang dan IT 1. Berarti berdua ya? Kalau untuk dari timnya sendiri. Oke. Nah, ketika menjalani nih untuk pengerjaannya ya pasti banyak banget nih kendala-kendalanya yang ditemuin ketika prosesnya. Sampai dengan dari perencanaan sampai dengan implementasi. Nah, itu kendalanya biasanya apa aja sih? Kalau aku sih waktu itu kendalanya gini Mbak, kita kan bikin database nih, nama-nama customer, kita listing semua, alamat email, ya kan, kita confirm ke semua ADH untuk di listing, ya kan. Terus kita kan dapat data dari ADH kan meminta ke customer, tidak mudah untuk mendapatkan itu. Iya, pasti kita akan kejar-kejaran terus dan minta terus nih ke cabang untuk bisa mendapatkan alamat email. Ketika kita sudah dapat, kita kasih ke IT, dibantu sama itu untuk support dan di-upload di sistem. Karena kan biasanya itu nanti akan email ke customer based on database itu. Jadi kendalanya adalah database itu sendiri. Database, betul. Nah, ketika sudah mulai jalan pun go live itu kan pasti banyak trouble nih. Ada juga customer yang komplain karena terlalu banyak nih email yang masuk. Mungkin belum terbiasa dengan reminder itu, akhirnya kita melakukan edukasi tuh ke customer karena ini tujuannya baik untuk mengingatkan Bapak Ibu ada AR yang belum terbayarkan atau bahkan invoice sudah diterima pun sudah dikirim pun kita informasikan sih by email. Sebenarnya sama aja dengan pengganti kita by phone atau misalkan by WA sama, hanya ini berdasarkan email gitu sih. Itu kendalanya. Ya, tapi setelah kesini kan kita juga sudah melakukan survei ya. Dan alhamdulillah sih hasilnya mereka terbantu gitu. 72% lah, 76% lah gitu. Mereka puas dengan apa yang kita. Nah, kalau dari Mbak Vita sendiri kendalanya yang ditemukan? Kalau misalnya kendala selama proses mengikuti Tunas Innovasinya sih kita nggak ada kendala yang pasti ya. Justru kendala itu kita timbul pada saat sebelumnya nih. Jadi justru tema yang kita angkat ini itu kendalanya itu ya mematahkan pikiran-pikiran kita yang bisa nggak ya kita kayak gini. Karena kan lumayan keluar dari zona nyaman nih, ya kan. Kita jadinya tuh masa sih Pak kita bisa, masa sih Pak dengan itu yang tadi saya bilang suffering gitu ya? Suffering banget gitu kan. Jadi tuh kayak yakin gak sih kita tuh bisa itu sih. Jadi kendalanya diri sendiri ya, diri sendiri dan tim itu. Jadi ya udah, cuman karena memang kita betul nih dan kebetulan juga Pak Bayu itu sangat support dan memang positif banget ya Pak Bayu, positif ini banget ya. Jadi vibes-nya tuh oke banget. Jadi itu bisa ayo kita bisa gitu. Jadi sudah ada sama bangun semangatnya gitu. Jadi sebenarnya tuh kendalanya itu memang sebelumnya gitu. Jadi pada saat kita sudah mengikuti Tunas Inovasi
kendalanya udah bisa diatasi semua gitu. Wow, nice. Berarti gini nih, kayak kendala itu pasti ada ya. Pasti ada, Ketika pasti kita ada. bikin tuh pasti ada aja kendala. Tapi support dari atasan juga itu pasti penting banget ya. Banget. Itu bisa membuat energi kita tuh jadi lebih semangat, lebih pacu gitu ya. Jadi kendala-kendala itu nggak seberapa lah. Jadi kan karena kerja sama timnya oke, Betul. jadi, suasananya dibangun juga oke, jadi ya bisa, semuanya bisa. Justru kalau menurut aku sih bayangnya gini ya, kalau kita dapat feedback nih dari atasan atau Iya. dari customer siapapun itu, Iya. malah kita bikin apa ya, membuat kita tuh jadi Lebih semangat ya. terus Selesaikan. apa sih, kita harus bisa, oh nanti ada harus diperbaiki nih. Pasti kan atasan memberikan referensi yang terbaik lah ya, Betul. untuk project kita. Pasti Betul. kita udah di tahap sekian, akhirnya bisa di tahap sekian dan sampai di 100%. Betul. Berarti support Support atasan dari itu atasan, betul sekali. sangat-sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan ya. Benar. Oke. Nah, Tunas Innovation ini kan sebenarnya setiap tahun itu kan selalu diselenggarakan oleh Tunas Group ya. Nah, kalian itu udah berapa kali ikut sih dari semenjak ada di Tunas nih? Dan selalu setiap tahun ada. Nah, kalau dari Mbak Nia itu udah berapa kali ikut? 2 kali. Udah 2 kali. Tahun berapa inget nggak? Tahun kemarin 2021 dan 2022. Jadi 2 tahun berturut-turut. Tapi 2021 sama 2022. ya, tahun 2021 itu aku cuma menang sampai di internal SS, oke. juara 3 waktu itu. Nggak nyampe ke Tunas Group. Iya, Coba dia ada kemajuan nih. yang kedua juara juga, juara 1 di internal SS Group. Terus sekarang masuk ke Tunas Group. Wih, luar biasa, keren banget. Kalau dari Mbak Vita? Kita short term 2 kali juga, di tahun 2019 sama 2019 sama 2022 ini. Tapi dengan menjadi pemenang di tahun 2022, berarti 2023 ikut lagi dong. Pasti harus Optimis menang kita lagi. optimis. Optimis menang ya. Aku pengen tahu dong sebenarnya kiat-kiat kalian itu sampai bisa jadi pemenang di tahun 2022 apa sih? Bagi dong tips-tipsnya. Sebenarnya sih bukan kita juga pinter banget yang bilang lain smart ya ini lah kalau udah bilang Gimana tuh ya menang ya? tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik Ya, gitu kan. Nah, betul. kiat-kiat sih dengan pain point yang kita rasakan dalam hal pekerjaan atau sakitnya apa sih yang kita rasakan untuk suatu pekerjaan itu, terus kita cari solusi bagaimana kita supaya tidak merasakan hal yang sama, kesakitan yang sama. Jadi Terus gitu ya. iya, kita melakukan inovasi dan akhirnya mendapatkan solusi dan itu menjadi sebuah inovasi dan bisa dilombakan dan menang, dapat hadiah juga. Amazing. Oke. Kalau dari Mbak Vita? Sama sih ya, intinya tuh jangan takut untuk berekspresi, jangan takut untuk mengaplikasikan ide, karena ide ya kalau cuma dipikirin aja kan nggak akan jalan-jalan. Kita nggak tahu ide mana yang bisa membawa perubahan. Betul. Jadi kalau ide cuman kita punya ini nih, kita mau ini nih, tapi kita nggak jalanin, kita nggak tahu hasilnya kayak Betul. gimana gitu. Jadi harus berani sih. Jadi sebenarnya Tunas Innovation ini ajang ini tuh bagus banget sebenarnya ya, Banget, karena memang banget, untuk serius. menyalurkan nih ide-ide atau inovasi-inovasi apa Betul. yang teman-teman punya. Betul, betul. Sama kayak yang Mbak Nia tadi sempat share juga nih, kayak misalnya kita udah tahu nih kira-kira kendalanya apa. Kita kan nggak mungkin ya mau ada di kendala itu terus Betul. gitu kan. Makanya harus ada inovasi sehingga tahun berikutnya kita udah nggak ngelakuin itu lagi ya. Keren banget. Jadi teman-teman harus banget ikut Tunas Innovation tahun 2023. Yes. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman mungkin bingung nih Tunasian, mereka nih sebenarnya ngangkat tema apa sih gitu kan? Kemudian kok bisa jadi pemenang gitu. Nah, temanya dong, temanya apa? Kemudian ceritain singkat aja mengenai inovasinya sampai bisa jadi pemenang. Ya, temanya apa? Kemudian ceritain singkat aja mengenai projectnya. Kemarin sih aku ngangkat temanya remedial air ke customer karena kita memang proyeknya itu bagaimana cara kita follow up ke customer secara otomatis by system, mengurangi effort yang tadi saya sampaikan sebelumnya ke Mbak Andi kan apa ya, tidak harus selalu kita follow up by phone atau by WA gitu kan. Jadi dibantu dengan sistem otomatis masuk ke email customer, jadi mengurangi kita untuk melakukan follow up. Jadi
sebagian waktu kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Benar, berarti digitalisasi ya, benar ya. Kalau yang sebelumnya itu manual atau mungkin ya itu tadi ya kayak by email, kemudian telepon atau apapun, sekarang itu tuh udah by system. Wah keren banget. Kalau dari Mbak Vita? Dari short term sendiri itu kita ngangkat temanya tuh partnership. Jadi kayak semacam strategi partnership untuk meningkatkan revenue penjualannya short term itu sendiri. Wah, kayak gimana tuh detailnya? Jadi detailnya, jadi gini, kan masih banyak nih market yang belum bisa digarap sama tunasret, sama short term tunasret itu sendiri, kayak seperti retail untuk unit only gitu. Jadi sedangkan marketnya itu kan lumayan besar ya, pangsa pasarnya lumayan besar. Jadi kita berkolaborasi dengan pihak lain yang memang mempunyai maksudnya kayak mereka punya teknologi dan kita punya unit, jadi kenapa enggak untuk kita melakukan penggabungan kolaborasi. Betul, karena zaman sekarang itu kan udah bukan kompetisi ya, karena lebih bagusnya itu adalah kolaborasi. Wah keren banget memang mereka banget ini. Nah yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, apa sih harapan dari kalian terhadap pelaksanaan Tunas Innovation khususnya untuk tahun ini? Dari Mbak Vita deh. Harapannya yang pasti lebih banyak yang ikutan di 2023 ini ya. Jadi tuh bisa lebih banyak ide-ide juga kan yang bisa karena pasti tuh bisa ini deh nambah insight kita juga kan. Oh ternyata bisnis unit lain tuh begini ya. Oh bisa ini ya gitu. Jadi pengennya sih gitu ya, banyak yang banyak yang join gitu kan. Jadinya bisa seseruan bareng gitu, dan kita yang pastinya short term harus menang lagi setelah 2023. Optimis, keren banget. Jangan pokoknya semuanya harus ikutan, harus semakin banyak yang join di 2023 ini. Atau dari Mbak Nia? Harapannya sih semua bisa berpartisipasi ya, nggak cuma dari tim finance atau siapapun itu. Dari saya sih berharap dari semua divisi ikut serta ya, karena Mbak Indi, karena yang saya rasakan setelah ikut Tunas Innovation ini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, teman-teman baru ketika kita memang ketika datang ke acara kemarin ya, itu memang kita sedang ada perlombaan, tapi karena dibalut dengan orang-orang peserta yang berkualitas, yang bagus-bagus, yang pintar-pintar, yang smart, akhirnya kita bisa sharing tuh. Kita pengalaman, kita bercerita, oh kalau di kita tuh seperti ini, oh kalau di sana seperti ini Mbak Nia. Jadi kita punya pengalaman baru, jadinya oh begitu ya. Nah itu bisa kita terapkan di tempat kita juga. Iya, banyak hal positif yang pasti teman-teman Tunas yang bisa dapat kalau misalnya teman-teman bisa join nih. Jadi yuk semuanya join untuk yang di Tunas Innovation 2023 ini, biar semua tersalurkan nih ide, kemudian inovasi-inovasinya ya. Dan juga biar rame gitu ya, ajang perlombaan ini biar lebih rame lagi. Jadi nanti pemenangnya bukan mereka-mereka lagi. Oh ya. Kita harus mempertahankan prestasi. Berarti teman-teman saya jangan mau kalah, harus join lagi dan lebih effort lagi dan bisa mengalahkan wanita-wanita cantik ini. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Vita, terima kasih banyak buat waktunya, buat teman-teman Tunasian. Terima kasih juga sudah menonton episode 3 kali ini, dan jangan lupa untuk menonton lagi episode keempat nanti ya. Terima kasih. Bye bye. Thank you Benny. Tunasren, delivering happiness.